Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel Santri Art ya teman-teman. Oke, pada video kali ini admin akan memberikan tutorial yaitu cara membuat pena kaligrafi dari bambu ya teman-teman. Oke, sebelum ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman bantu channel Santri Art dengan klik tombol subscribe dan diaktifkan loncengnya agar supaya teman-teman dapat info-info terbaru dari channel Santri Art ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Pertama-tama teman-teman siapkan ini cutter ya, cutter dan tentunya bambu yang akan kita buat untuk pena kaligrafi. Nah, ini adalah bambu yang kecil itu ya teman-teman. Bambu ini saya menggunakan bambu hias yang tengahnya tidak ada lubangnya. Nah, ini nanti saya akan buat pena kaligrafi yang biasanya sebagai pengganti handam. Nah, misalkan tidak ada handam, ini saya menggunakan bambu ya teman-teman. Nah, ini bagian bawah dari bambu hias. Nah, ini lebih bagus ya, lebih menarik soalnya ada akarnya juga. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk cara merawatnya, ini admin akan meneruskan. Ini kemarin sudah saya rawat ya, yang ini dulu saja biar tahu dari awal. Nah, pertama-tama nah, diraut miring ya teman-teman, diraut miring. Ini dari bambu hias. Kalau teman-teman punya bambu yang biasa yang dari rantingnya yang kecil itu, nah itu bisa juga digunakan untuk pengganti handam. Nah, gini ya teman-teman. Jadi diraut bagian yang sebelah sini dulu sampai tipis. Sampai tipis. Seperti ini. Kita rapikan lagi. Kita tentukan ukuran yang akan kita buat itu seberapa. Kalau misalkan mau membuat ukuran yang besar, jadi kita tinggal membuat yang ukurannya ukuran seberapa. Maaf ya teman-teman, ini videonya agak kurang jelas karena pada malam hari dan cahayanya masih kurang. Gini ya teman-teman. Setelah bagian sini ya, bagian sini udah selesai, jadi dibalik. Bagian sini juga diraut sedikit. Ditipiskan. Sampai tipis.
apabila sudah tipis seperti ini, kita tinggal meraut, tinggal memotong miring seperti ini ya teman-teman. Ukurannya ditentukan dulu. Kalau sudah sesuai dengan ukurannya, tinggal dipotong miring gini ya. Bagian yang lebar ini, yang potongan yang miring sini, yang dalam sini, ini ditaruh di belakang ketika menulis. Jadi motong kemiringannya itu gini ya. Yang lancip itu ditaruh sebelah ujungnya sini. Nah, dipotong miring gini. Potong miring seperti ini ya teman-teman. Nah, miring gini. Nah, kita potong terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dipotong seperti ini ya teman-teman, udah miring gini, jadi kita tinggal merapikan lagi. Ini ditipiskan lagi, belakangnya juga seperti ini. Nah, gini ya teman-teman. Jadi bagian yang sini, yang dalam ini ditaruh di belakang gini ketika nulis. Nah, gini ya. Nah, gini. Jadi kalau misalkan ini potongannya miringnya ke sini, yang dalam ini di luar, itu salah ya teman-teman. Jadi potongannya gini, yang sini ditaruh. Nah, yang sini ditaruh di belakang gini ya. Nah, ini contohnya ini yang sudah pernah saya pakai. Nah, ini ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman caranya. Dipotong bagian sini, ditipiskan, setelah itu belakangnya juga dipipihkan sedikit ya. Setelah itu dipotong gini, potong ujungnya. Nah, ya teman-teman. Nah, sekarang kita potong yang ini kemarin sudah saya potong, tinggal memperbaikinya. Ini mau saya buat ukuran yang besar. Utamakan kalau motong gini dikasih ganjal ya teman, agar hasilnya rapi. Selesai teman-teman. Nah, setelah ini jangan lupa dicoba ya teman-teman, dicoba menggunakan tinta. Oke, mungkin cukup itu tutorial pada video kali ini.
semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah mampir di channel Santriat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.